Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Leni Ramayanet dengan NIM 2105249, Kartika Handayani dengan NIM 2105247, Meli Kusmiati dengan NIM 2105252, dan Hidayatul Afira dengan NIM 2105288. Kali ini kami ingin mempresentasikan analisis kasus Pulau Rempang untuk tugas mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral kelas sesi 0020. Kenapa kami ingin mengambil materi ini? Karena Pulau Rempang saat ini sedang menjadi pembicaraan hangat dan permasalahannya juga belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Permasalahan Pulau Rempang sendiri itu dimulai sejak tahun 2004. Sejak Pulau Rempang ingin dikembangkan oleh pemerintah Batam. Alasan mengapa ini menjadi masalah adalah karena perjanjian yang dibuat pada awal pengembangan dengan yang terjadi saat ini dianggap berbeda dan merugikan masyarakat setempat. Untuk penjelasan lebih lanjut dan agar pendengar lebih memahami, saya akan mengopor penjelasan kepada Meli Kusmiati. Pada Meli Kusmiati, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang awal mula konflik lahan Pulau Rempang Batam. Next, slide-nya. Nah, di mana mengikut kisah lama riwayat pengembangan Pulau Rempang yang dimulai sejak 2004, menurut semua dimulai dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004, DPRD Batam memberikan respon positif kepada pemerintah Kota Batam yang ingin mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata dengan konsep kawasan wisata terpadu eksekutif atau KWTE. Isi surat tersebut menyetujui investasi PT MEK dan mendapat rekomendasi dari 6 fraksi DPRD Batam. Namun, setelah itu, Kapolri saat itu beranggapan bahwa kawasan wisata tersebut akan dibuat menjadi tempat judi. Maka batal Perda KWTE dan perjanjian kerja sama tersebut selesai dan tidak ada lanjutan sampai proyek Eco City. PT MEK masuk melalui pemerintah pusat dan kembali mendapat hak mengelola Pulau Rempang. Namun dengan jenis proyek berbeda, proyek Eco City Rempang lebih mengutamakan investasi industri yang didukung oleh para wisata ketimbang masyarakat setempat. Mengenai isu relokasi, Taba penyebut BP Batam harus lebih bijak dan humanis dalam mendekati warga setempat. Dia meminta rencana regulasi tersebut didesain ulang agar tidak ada masyarakat yang merugikan. Nah, di sini saya akan membaca tentang kasus Pulau Rempang ini. Ada 7 fakta yang wajib diketahui oleh kita semua. Bentrok antara warga dengan aparat TNI di Rempang disebabkan oleh penolakan pembangunan Rempang Eco City yang ada direvitalisasikan menjadi kawasan sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata. Pemerintah melakukan kerjasama dengan PT MEK, Makmur Elok Graha. Ada 7 faktanya. Yang pertama itu bentrokan antara warga dan aparat. Yang kedua, menggerakkan banyak aparat. Warga Pulau Rempang tergusur dari kampung sendiri. Sebanyak 3 kampung terdampak. Sebagian kecil warga setuju relokasi. Yang keenam itu Jokowi minta proyek dilanjutkan. Dan 7, keterlibatan pihak asing. Next. Nah, Pulau Rempang batal dikosongkan pada tanggal 28 September. Penolakan warga tersebut memaksa aparat untuk menggunakan kekuatan oleh seperti gas air mata. Arahan Presiden Jokowi soal Rempang, Presiden menugaskan kementerian-kementerian untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Akan tetapi, nyatanya, di lapangan, banyak aparat-aparat melakukan dengan kekerasan. BP Batam klaim ratusan keluarga di Rempang sepakat pindah
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan hingga 23 September sudah lebih dari 200 KK sepakat untuk pindah dialokasikan, sedangkan 400 KK lainnya sedang melakukan konsultasi dengan petugas Rempang. Sebagian masyarakat kekeh tidak mau pindah. Intinya masyarakat Rempang tidak pernah menolak adanya investasi. Mereka hanya menolak kampung-kampung mereka digusur. Konflik Pulau Rempang, pengamat ekonomi paparkan dampak yang akan dialami Indonesia dari sisi investasi. Pengamat ekonomi dari industri Indonesia menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari konflik Pulau Rempang. Investasi merupakan harapan pemerintah untuk dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi global. Namun jika perusahaan ini di Pulau Rempang dibatalkan, maka akan menimbulkan banyak kerugian. Sebab jika terrealisasikan, maka akan banyak dampak positif yang didapatkan seperti adanya lapangan pekerjaan, transfer teknologi, nilai tambahan komoditas mentah seperti pasir kuarsa dan bagus untuk perekonomian. Slide selanjutnya. Apa permasalahan yang terjadi? Nah, di sini banyak masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi itu menurut semua dimulai dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004 yang ditekan saat menjabat sebagai Ketua DPR Batam memberikan respon positif kepada pemerintah Kota Batam yang ingin mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan perdagangan jasa, industri, dan pariwisata dengan konsep kawasan wisata terpadu eksekutif atau KWTI. Investasi pengamatan ekonomi Indonesia, Strategic and Economist Action Industry dari Roni Pasmita, investasi merupakan harapan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika perusahaan yang berinvestasi di Pulau Rempang ini batal, maka banyak dampak positifnya ini akan batal. Lanjut, slide berikutnya. Permasalahan dari segi moral dan perilaku moralitas manusia, di mana pertama itu ada ketegasan dalam prinsip, yang kedua keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga partisipasi masyarakat, yang keempat itu transparansi dan kendalaan informasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, empati dan katati sosial, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama dengan dialog dalam mengenai situasi ini. Next. Jika saya adalah pejabat di tempat kejadian, apa yang akan saya lakukan sehingga tidak melanggar hukum negara dan tidak melanggar hukum manusia? Di sini ada beberapa yang dipaparkan seperti konsultasi dengan pakar hukum, transparansi dan komunikasi terbuka, melibatkan masyarakat, memastikan hak asasi manusia terlindungi, evaluasi dampak sosial dan ekonomi, memastikan kepentingan umum terpenuhi, konsultasi dengan pemerintah pusat, meminimalkan dampak lingkungan, menjaga kedamaian dan keamanan, dan yang terakhir itu mengedepankan kemanusiaan dan empati. Demikian hasil yang bisa saya jabarkan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Meli Kusmiati yang telah menjabarkan materi pada saat ini. Nah, di layar dapat dilihat pamflet yang telah kami buat, di mana dari kesimpulan materi ini, yang dapat saya tarik adalah pemerintahan Batam mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan ekositi yang melibatkan pihak asing, yang di mana melibatkan pihak asing ini dianggap merugikan untuk masyarakat. Nah, selain itu, selain melibatkan pihak asing, perjanjian yang berbeda dari awal dengan perjanjian yang dilakukan juga dianggap merugikan masyarakat. Pembangunan Pulau Rempang sendiri yang dimulai sejak 2004 memberikan dampak setidaknya pada 3 kampung, di mana para warga di kampung tersebut terpaksa harus diungsikan atau keluar dari kampung mereka. Inilah yang menyebabkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah menjadi memanas hingga kerap terjadi bentrok antara warga dengan aparat.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurangnya kami ucapkan maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.